Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakirul Faiz dengan NIM 230500951. Izin untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya pada mata kuliah inovasi produk alat lunak yang diampu oleh dosen uh, kita, yaitu Ibu Dewi Yuliana Eskom MTI. Dan pada kesempatan kali ini uh, saya ingin sedikit menjelaskan urutan-urutan dari tugas tersebut, yaitu ada di sini ketentuannya itu mahasiswa mengumpulkan 6 file, yaitu ada perencanaan proyek, board manajemen proyek, analisis risiko, indikator dan indikator keberhasilan, feedback loop, strategi keberlanjutan, dan video YouTube presentasi sendiri-sendiri. Nah, di sini saya sedang presentasi. Oke, yang pertama yaitu perencanaan proyek. Di sini ada perencanaan proyek, yaitu nama proyeknya itu aplikasi absensi online untuk lingkungan pendidikan. Nah, nama proyeknya EduEten, itu aplikasi absensi online untuk sekolah. Tujuannya apa sih? Mengembangkan aplikasi absensi berbasis mobile dan web untuk lingkungan pendidikan sekolah. Yang gunanya untuk meningkatkan efisiensi absensi guru dan siswa, mengurangi pengurangan kertas, memberikan absensi dengan real time ataupun data yang akurat untuk orang tua dan admin, mengintegrasikan laporan kehadiran dengan sistem akademik. Ada scope atau lingkup kerjanya, yaitu fitur yang akan dibuat login multi role, bisa siswa yang masuk ataupun untuk guru beda lagi, untuk role admin ada lagi, dan orang tua. Nah, terus juga ada absensi QR code untuk siswa, nanti disediakan, siswa tinggal di QR aja dipindai. Terus ada dashboard guru untuk input melihat absensi, ada dashboard orang tua untuk memantau kehadiran anaknya, laporan absensi harian, mingguan, bulanan, ada notifikasi otomatis ke orang tua jika siswa absen. Terus juga ada ekspor data ke format Excel atau PDF ya untuk hasilnya. Adapun di sini ada juga batasan proyeknya, itu hanya untuk lingkungan sekolah atau madrasah tingkat menengah. Nah, tidak termasuk integrasi dengan pembayaran SPP, tidak termasuk fitur presensi lokal GPS tahap awal, tidak mencangkup pengembangan natif iOS, nah, hanya Android dan web. Itu. Jadi ada timeline proyeknya di minggu pertama, yaitu ada analisis kebutuhan, desain UI UX, setup lingkungan dev, ada wireframe, database design. Terus juga ada pengembangan modul login, dashboard dan QR generator, modul out selesai, QR generator, pengembangan fitur absensi, laporan, notifikasi, itu deliverable-nya, fitur absensi dan notifikasi berjalan. Yang keempat, testing, perbaikan bug, development beta. Aplikasi siap diuji coba. Adapun kebutuhan resource-nya yaitu SDM tim ya, 1 project manager, 2 full stack developer, 3 desain UI UX, yang keempat ada tester. Adapun tools yang digunakan itu untuk front end-nya itu React Native ya, mobile atau React.js berbasis web, back-end-nya Node.js dan Express. Database yaitu menggunakan MySQL, desain Figma, manajemen Trello, version control Git plus GitHub. Estimasi untuk pertugas. Nah, tugasnya itu analisis kebutuhan 3 hari, project manager, desain UI UX, estimasinya 5 hari. Yang bertanggung jawabnya di sini yaitu UI UX designer, setup database dan API 4 hari. Bertanggung jawab backend developer, develop modul login atau QR dan QR itu 6 hari. Full stack developer, yang seterusnya develop dashboard dan laporan 7 hari, itu full stack developer. Testing dan debugging 5 hari, itu tester. Deployment 2 hari, itu back end developer. Nah, itu perencanaannya. Adapun nanti yang kedua yaitu ada board manajemennya, board manajemen proyek. Nah, di sini ada perencanaan proyek, absensi dan lingkungan pendidikan, platform Notion. Nah, di sini ada screenshotnya ya, yang mana saya bikin di Notion ya. Ini yang berbasis tabel, dan di sini label atau card ya, berbasis cardnya. Jadi ada apanya, laporan board manajemennya, task management. Jadi mudah di sini tuh sudah terstruktur. Ini satu to do, ada backlog, in progress, done. Ya, jadi task manajemennya itu sudah diatur di sini per list ataupun per label ataupun card. Setelah menjelaskan tentang board manajemen proyek, yaitu ada analisis risikonya. Nah, di sini terus ada analisis risiko ataupun evaluasi risiko ya.
Nah, resiko-resiko di sini tuh ada keterlambatan pengembangan fitur, dampaknya jadwal mundur, demo tertunda. Nah, probabilitasnya di sini sedang, mitigasinya buat timeline yang realitas, gunakan Agile dengan sprint pendek, prioritaskan fitur MVP minimum viable produk. Level resikonya medium. Di sini ada 5 apa? Risiko, dampak, probabilitas, mitigasi, dan level risikonya dari proyek ini. Penjelasan kolomnya nih, risiko, masalah potensial yang sering dan mungkin terjadi, dampaknya efek jika risiko terjadi, probabilitas kemungkinan terjadinya sedang, rendah, ataupun tinggi, mitigasi tindakan pencegahan atau penanganannya, level risiko dikategorikan berdasarkan dampak atau probabilitas. Low, dampak kecil, probabilitas rendah, medium, dampak atau probabilitas sedang, high, dampak besar dan probabilitas tinggi. Jadi di sini ada 5 risiko yang mungkin dihadapi dalam pengembangan proyek ini ya. Tuh, langsung saja kita ke file berikutnya, yaitu ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan di sini ROI, return on investment, asumsi biaya pengembangan. Developer 2 orang 4 minggu itu 40 juta, UI UX designer itu 10 juta, server dan infrastruktur 1 tahun 5 juta, lain-lain tools atau lisensi 2 juta, total biaya 57 juta. Potensi manfaat tahun, penghematan waktu administrasi absensi, pengurangan biaya kertas, potensi penjualan lisensi ke 5 sekolah, total manfaat atau per tahun ya bisa 85 juta. Dari sederhananya juga ada di sini nih. Ya manfaat, biaya. Nah, di sini hitung-hitungannya jadi jumlahnya itu 49,12%. Artinya proyek memberikan keuntungan. Nah, di sini ada retention rate minggu pertama, simulasi 10 pengguna siswa guru dalam minggu pertama ya. Contohnya ataupun simulasinya. Retention rate akhir minggu, total pengguna aktif di hari ke-7, 7 orang, total awal 10 orang, retention rate 710 dikali 100% sama dengan 70%. 107 dikali 100% sama dengan 70%. User satisfaction atau questionnaire Likert skala 1/5, 5 pertanyaan questionnaire-nya nih. Ya, dan simulasi 10 respon, ada 10 penjawab ya, yaitu rata-rata kepuasan pengguna. Total skor semua responden 212, total pertanyaan responden 5 kali 10 sama dengan 50 pertanyaan, rata-rata per pertanyaan 21.250 sama dengan rata-rata per pertanyaan dengan 2.125, maaf ini 21.250 sama dengan 4. Nah, ini 4,24 aja lah hasilnya. Skalanya 1/5 sampai dengan 4,24 sama dengan sangat puas atau good satisfaction. Dan berikutnya ada feedback loop. Feedback loop itu suatu gambaran diagram feedback loop sederhana untuk proses perbaikan berkelanjutan aplikasi Edueten. Diagram ini menggambarkan siklus pengumpulan umpan balik hingga implementasi perbaikan. Di sini saya membuatnya di Canva juga bisa, ini sederhana. Yang pertama itu sumber feedback, user, log app, survei, review. Kedua ada pengumpulan feedback, form dalam aplikasi, email analis. Ada ketiga analisis feedback kategori prioritas diskusi tim. Yang keempat prioritas perbaikan, high. Ada bug kritis, medium, fitur penting, low, assessment, minor. Yang kelima ada implementasi perbaikan, sprint planning, development, testing, dan deployment. Yang keenam ada monitoring hasil, bandingkan metrik, evaluasi feedback baru. Ya, di sini ada diagram feedback loop. Seterusnya ada strategi keberlanjutan. Nah, strategi keberlanjutan di sini ada strategi mempertahankan inovasi jangka panjang untuk aplikasi Edueten, menjaga relevansi dan keberlanjutan aplikasi absensi online Edueten dalam lingkungan pendidikan yang dinamis. Ada pendahuluan, juga menjaga relevansi dalam jangka waktu. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Ada strategi upgrade fitur. Nah, fitur akan di-upgrade secara bertahap berdasarkan prioritas umpan balik pengguna dan analisis data penggunaan. Di sini ini akan memperbarui yang mencangkup fitur minor, perbaikan bug dan meningkatkan performa. Fitur menengah seperti integrasi dengan kalender akademik atau sistem preferensi biometrik. Tiga ada fitur besar seperti analisis prediktif untuk memantau risiko ketidakhadiran siswa. Ya, juga update ini akan diumumkan melalui newsletter notifikasi dalam aplikasi dan pelatihan daring bagi admin sekolah.
Ada rencana monitoring berkala ya, juga ada rencana peningkatan user, ada juga potensi kolaborasi dan pengembangan lanjutan, juga ada penutupnya. Nah, sudah semua file. Jadi kesimpulannya di sini saya untuk perencanaannya ingin membuat sistem. Sebenarnya sederhana, tapi jika ingin dikembangkan lebih tinggi dan lebih lanjut, bisa juga. Nah, jadi kan tadi di perencanaan itu aplikasi absensi online untuk lingkungan pendidikan bisa di sekolahan gitu. Jadi masih jarang sekali di kehidupan eh, secara langsung gitu untuk absensi siswa. Apalagi yang metode berbarcode gitu. Untuk siswa ya, kalau untuk guru itu sudah sering dan mungkin semuanya sudah memakainya, tapi untuk siswa apalagi ada role untuk orang tua, admin, guru, dan siswa gitu, yang mana bisa memantau langsung orang tuanya apabila hadir atau ketidakhadirannya siswa. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.